Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita belajar tentang sel dengan menggunakan metode atau media animasi. Ya, perhatikan pada layar TV yang untuk membantu ini. Kita perhatikan inilah gambar sel, yaitu sel eukariotik. Apa itu sel eukariotik? Adalah sel yang materi intinya sudah terbungkus oleh selaput inti. Berbeda dengan sel prokariotik, yaitu sel yang materi intinya masih tersebar di dalam sel, DNA, RNA, ribosom, tidak punya nukleolus, jadi masih tersebar merata dalam sel. Kemudian contohnya prokariotik itu adalah bakteri dan archaebacteria, sedangkan eukariotik contohnya sel pada manusia, hewan, dan tumbuhan, dan juga jamur. Ya, kita lanjutkan. Ini adalah retikulum endoplasma kasar. Mengapa dikatakan retikulum endoplasma kasar? Karena di permukaannya menempel ribosom. Ya, menempel ribosom. Apa itu ribosom? Ribosom itu sebagai tempat untuk sintesis protein. Ya, ribosom ada subunit besar dan kecil yang diproduksi oleh nukleolus. Ya, nukleolus di sana. Kita lanjutkan. Ya, nukleus. Ini ya, nukleus inti sel. Dialah yang mengendalikan seluruh aktivitas sel ini. Kita lanjut. Ya. Inti ini mempunyai selaput yang mempunyai lubang selaput inti. Tujuannya apa? Untuk aliran material ke dalam yang dibutuhkan oleh inti sel dan keluar yang dihasilkan oleh inti sel, termasuk ribosom, kemudian juga materi yang lain. Lanjutkan. Mitokondria adalah tempat untuk respirasi sel. Dia menghasilkan energi yang berupa energi ATP dari molekul-molekul glukosa. Inilah sebagai power plant atau pembangkit energinya. Jadi inilah yang menghasilkan energi untuk aktivitas sel ini. Lanjutkan. Sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan sel, yaitu sebagai media beradanya organel-organel atau komponen-komponen sel. Ya, sehingga bisa tertata rapi di dalam sebuah sel. Ya. Lanjutkan. Kromosom. Ya, apa itu kromosom? Nah, kromosom ini di dalam inti sel. Bentuknya udah seperti huruf X ya, kromosom X. Ya. Ini membawa berbagai materi sifat atau material sifat keturunan sebagai penerus sifat yang diwariskan ke keturunan selanjutnya. Namanya DNA, deoksiribonukleik acid. Ya. Kita lanjutkan. Membran inti tadi ada dua lapis ya. Ada membran luar dan membran dalam. Ya, sebagai pelindung inti dan penghubung antara material inti dan material di sitoplasma sel. Lanjutkan. Ya. Sentriol. Ya. Sentriol seperti tabung-tabung kecil yang berjajar. Ada kurang lebih ada 3 kali 9, ada 2 buah ini ya. Nanti ketika pembelahan sel itu terbentang seperti kabel atau benang yang menggelembung karena suatu medan tertentu sehingga bisa mengait kromosom-kromosom yang ada di dalam inti sel tadi. Ya, sentriol berperan dalam pembelahan sel. Nah, letaknya dekat inti, berperan dalam pembelahan sel. Ya, kita lanjutkan. Lisosom yang berperan di dalam pencernakan intraseluler. Jadi materi-materi yang sudah kepakai di dalam sel ini
bisa dicerna oleh dia, lisosom. Masih ingat cerita ekor katak mengapa bisa menghilang? Karena dalam ekor katak itu dapat banyak sekali lisosom. Ya, sel-sel di ekor katak itu banyak mengandung lisosom sehingga ekornya itu tercerna dan digunakan untuk pertumbuhan organ yang lain. Contoh lisosom. Ya. Kita lanjutkan. Retikulum endoplasma halus, ya, atau smooth endoplasmic reticulum. Ya, sebagai bentuk saluran yang menghubungkan inti maksud saya materi dari RE kasar ke RE halus, kemudian nanti ke badan Golgi. Ya. Lanjutkan. Ya, Golgi kompleks atau badan Golgi. Nah, ini berbentuk seperti kantong-kantong. Ada bagian di sini cis dan di sini trans ya. Dia cis itu menerima material dari RE halus, kemudian trans itu mengeluarkan ke sitoplasma. Ya. Lanjutkan. Sitoskeleton. Ya, sitoskeleton itu yang menopang atau menyokong supaya komposisi organel-organel sel itu tidak bertebaran ke sana kemari, tapi tertata rapi dan teratur. Ya. Lanjutkan. Ya, inilah membran sel yang paling luar. Ya. Terdiri atas 2 lapis fosfolipid sehingga namanya fosfolipid bilayer. Ya. Di antaranya terdapat kombinasi antara glukosa dan lipid dan juga ada protein di antara sisi-sisi ini. Gunanya protein yang berada di dalam membran sel dinamakan protein integral, berperan dalam transport aktif. Ya. Lanjutkan. Ribosom, ya, inilah ribosom. Ada subunit kecil dan ada subunit besar, berperan di dalam sintesis protein, menghasilkan protein. Ya. Rantai polipeptida yang dihasilkan ini, ya, nanti akan berupa protein dan guna untuk aktivitas dari sel ini. Membran inti tadi sudah ya, lanjut lagi. Ya. Centriole. Apa tadi gunanya? Jadi bahas ya. Ya. Saya kira untuk pertemuan sel kali ini sudah cukup. Untuk kedepannya kalian bisa pelajari secara detail lagi. Kemudian nanti ada kuis ataupun saran dan masukan sangat kami perlukan untuk video kami yang lebih baik. Terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.